Selamat datang di dunia paranormal wayah bengi. Kali ini kita akan membahas tentang Mustika Merah Delima Kanjeng Ratu Kidul. Di dunia paranormal, batu Mustika Merah Delima dikenal sebagai sebuah batu mustika yang sangat bertuah. Menurut beberapa praktisi paranormal, konon satu-satunya pemilik batu Mustika Merah Delima yang asli adalah Kanjeng Ratu Kidul. Hanya orang dengan jiwa yang suci dan bersih yang mampu memperoleh batu mustika ini dari beliau. Batu mustika ini banyak dicari oleh para spiritualis dan juga kalangan kolektor berduit seperti pejabat dan pengusaha untuk perlindungan diri. Orang percaya dengan menyimpan merah delima dalam saku atau dompet mereka kebal terhadap benda apapun. Merah delima tidak dijadikan mata cincin karena ukurannya terlalu kecil. Merah delima ini sangat langka. Banyak orang yang hanya pernah mendengar namanya, tetapi sedikit sekali yang beruntung bisa melihatnya. Bahkan para mediator pun sebagian besar belum pernah melihatnya. Merah delima benar-benar seperti legenda. Batu ini persis seperti biji buah delima atau lebih besar sedikit daripada biji kacang hijau. Warnanya merah transparan dan di dalamnya terlihat seperti ada kristal yang bersinar. Merah delima umumnya tersimpal di dalam sebuah wadah. Ada dua jenis merah delima yang dikenal selama ini. Yang pertama, yang tunggal, dan yang kedua, yang berpasangan. Merah delima yang berpasangan salah satu bentuknya seperti biji buah jeruk, namun ukurannya sebesar butir kacang hijau. Keduanya mempunyai keampuhan yang sama. Bedanya hanya sedikit, yakni yang berpasangan biasanya tidak pernah lari atau hilang. Soal keampuhan, merah delima juga ada dua macam. Pertama, yang hanya anti tembak atau kebal peluru. Sedangkan jenis kedua adalah yang anti cukur. Jenis kedua inilah yang super ampuh, karena selain anti cukur juga kebal terhadap senjata tajam, anti tembak, dan kebal terhadap pukulan. Selain ampuh, merah delima juga diyakini pecintanya dapat menambah kepercayaan diri, kewibawaan, dan disegani kawan maupun lawan. Batu merah delima sebenarnya sama dengan batu rubi, yaitu sejenis batu permata yang berwarna merah yang dapat bervariasi antara merah muda hingga merah darah dan merupakan salah satu jenis dari mineral korundum atau aluminium oksida. Warnanya terutama disebabkan oleh unsur kromium. Namanya berasal dari buah delima yang isinya berwarna merah. Rubi alami sangat jarang, tetapi rubi buatan dapat difabrikasi dengan cukup murah. Rubi dianggap merupakan salah satu dari 4 batu berharga bersama dengan safir, jamrud, dan intan. Di masyarakat kita diyakini bahwa batu mustika merah delima memiliki energi yang akan membuka hati seseorang terhadap rasa cinta, mengatasi rasa takut menjadi jelek dan tidak dicintai, serta menghilangkan kekurang beruntungan. Batu mustika ini juga dipandang sebagai pembawa kesehatan, menghentikan pendarahan, dan menjadi pelindung terhadap kelicikan orang lain dan nasib buruk. Selain itu, ia dipakai untuk perlindungan terhadap perilaku sensitif. Bahkan menurut legenda zaman dahulu, batu mustika merah delima mampu untuk merujukkan atau mendamaikan sepasang kekasih. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dikabarkan memiliki batu mustika merah delima ini. Konon, Soekarno pernah melakukan perjalanan spiritual. Perjalanan tersebut dilakukan saat usianya masih muda dengan menelusuri daerah Klaten hingga Pelabuhan Ratu. Diceritakan bahwa Soekarno melakukan perjalanan tersebut atas perintah dari seorang guru spiritualnya. Dari perjalanan tersebut, beliau memperoleh mustika merah delima yang dipinjamkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Namun sayangnya mustika itu kemudian hilang pada tahun 1963, tepat saat lawatan beliau ke Yogyakarta. Menurut beberapa spiritualis, peristiwa hilangnya cincin merah delima Soekarno saat itu terjadi karena Kanjeng Ratu Kidul mengambilnya secara gaib. Menurut mereka, alasan mengapa mustika itu diambil lagi adalah karena selama batu mustika itu dipinjamkan, kerajaan gaib Laut Kidul banyak digempur oleh kerajaan-kerajaan gaib di sekitarnya.
Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Kanjeng Ratu Kidul kemudian mengambil mustika tersebut dari Soekarno meskipun ia tahu jika tugas sang Presiden RI pertama itu dalam memimpin Indonesia masih belum selesai. Suatu kali Lek Kodrat pernah bercerita kepada Dupawangi tentang seorang temannya, kita sebut saja Kang Bejo, yang tanpa sengaja berhasil memperoleh batu mustika merah delima dari Kanjeng Ratu Kidul. Kang Bejo adalah seorang petualang spiritual. Ia seorang pemberani namun sedikit oportunis. Dia suka melakukan tapa atau samadhi di tempat-tempat wingit atau keramat untuk mencari benda pusaka atau tosanaji. Suatu hari saat malam bulan purnama, ia melakukan tapa di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Belum lewat tengah malam, dia melihat sebuah fenomena aneh yang menarik perhatiannya. Pada saat itu, dari balik semak ia menyaksikan sang Kanjeng Ratu Kidul yang tengah ganti sandangan Kamanungsang, alias berubah wujud menjadi manusia biasa. Kang Bejo menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Kanjeng Ratu Kidul sebagai berikut. Kedatangan Ratu Kidul didahului dengan munculnya pancaran cahaya putih kebiruan sebesar sinar daru dari tengah laut menuju ke arah pantai. Sekitar 50 meter dari tempat Kang Bejo semadi, cahaya itu berhenti lalu nampak sosok Kanjeng Ratu Kidul. Sesaat kemudian beliau berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasa berkulit kuning langsat dan berparas cantik. Auranya putih jernih dan gemerlapan seperti belian. Setelah Kanjeng Ratu Kidul selesai berganti sandangan, Kang Bejo tiba-tiba memperlihatkan dirinya di hadapan sang ratu. Beliau sangat terkejut dan merasa malu sekali karena kadenangan oleh seorang manusia ketika berganti sandangan. Sang ratu kemudian meminta Kang Bejo untuk tidak bercerita kepada orang lain, dan sebagai upahnya Kang Bejo dihadiahi batu mustika merah delima yang ada di mahkota beliau. Namun, batu itu hanya dipinjamkan kepada Kang Bejo. Kang Bejo merasa sangat senang menerima batu mustika merah delima dari Kanjeng Ratu Kidul, meskipun hanya pinjaman. Ia lalu pulang ke Jakarta dan memamerkan batu mustika itu kepada beberapa teman dekatnya. Mereka kemudian menguji kesaktian batu mustika itu dengan memasukkannya ke dalam segelas air putih. Batu itu pun menyala mengeluarkan cahaya berwarna merah delima. Salah seorang teman Kang Bejo kemudian meminum air itu lalu mencoba memotong rambutnya, dan ternyata tidak mempan. Ia mencoba lagi dengan menyilet tangannya dan ia tidak terluka sama sekali. "Asli nih Kang," kata teman Kang Bejo, "bisa laku mahal ini." Kang Bejo lalu menawarkan batu mustika itu kepada para kolektor melalui teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya batu mustika itu pun laku terjual dengan harga yang tinggi. Kang Bejo pun merasa sangat senang. Sayangnya, seperti kebanyakan manusia, Kang Bejo merasa belum puas dengan apa yang sudah ia peroleh. Ia kemudian ingin mendapatkan lagi batu mustika tersebut. Beberapa bulan kemudian, ia mengulangi perbuatannya di tempat yang sama saat bulan purnama. Ia mengintip sang ratu ketika sedang berganti sandangan Kamanungsang. Dan benar, peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya terulang lagi. Ia diberi lagi batu mustika merah delima oleh Kanjeng Ratu Kidul. Tentu saja Kang Bejo merasa sangat senang. Setelah menerima batu mustika merah delima itu, ia lalu pulang ke Jakarta dan menjualnya dengan harga tinggi ke seorang kolektor barang pusaka. Namun ketika ia mengulangi untuk yang ketiga kalinya, Kang Bejo mengalami musibah. Ketika ia memperoleh kembali mustika merah delima yang ketiga dan menjualnya, nasib naas menimpanya. Ia tersambar petir hingga meninggal dunia. Demikianlah pemirsa kisah Kang Bejo dengan batu mustika merah delima dari Kanjeng Ratu Kidul. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jika berurusan dengan hal-hal gaib, kita tidak boleh bertindak sembarangan. Kita harus sangat hati-hati karena kalau tidak akibatnya bisa fatal. Anda boleh percaya atau tidak, tetapi bersikap secara bijak dan hati-hati serta selalu eling dan waspada akan membawa keselamatan bagi kita. Rahayu, rahayu, rahayu.